Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang mulia, baik laki-laki maupun perempuan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di tengah arus zaman yang semakin berubah, kita sering bertanya, di manakah posisi kita sebagai muslimah dalam masyarakat ini? Apakah kita cukup berada di belakang layar atau justru kita bisa menjadi bagian dari solusi dan perubahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini adalah bukti bahwa Islam tidak pernah membeda-bedakan peran berdasarkan gender. Perempuan dan laki-laki sama-sama berharga di sisi Allah, dan kita semua punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi umat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jika kita menengok sejarah, Islam telah memberikan kedudukan istimewa bagi perempuan. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tetapi pilar utama dalam membangun peradaban. Mari kita belajar dari 3 wanita hebat dalam sejarah Islam. Yang pertama, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, tetapi lebih dari itu, beliau adalah pendukung utama dakwah Islam. Tanpa dukungannya, perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan lebih berat. Yang kedua, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, seorang ilmuwan dan pendidik yang meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Beliau adalah simbol perempuan cerdas dan berpengetahuan luas dalam Islam. Yang ketiga, Sayyidah Nusaybah binti Ka'ab, pejuang yang melindungi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Beliau adalah bukti bahwa perempuan juga bisa berperan dalam mempertahankan kebenaran. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa perempuan bisa berkontribusi dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, maupun perjuangan. Namun, saudara-saudariku sekalian, kita juga menyadari bahwa menjadi muslimah yang berperan aktif dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah. Ada yang merasa kurang percaya diri karena stigma sosial, ada yang merasa tidak mampu karena kurangnya kesempatan, dan ada juga yang ragu melangkah karena takut menghadapi penolakan. Tapi ingatlah, saudara-saudariku sekalian, bahwa Allah tidak pernah melihat hasil akhir, tetapi melihat usaha kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi setiap peran yang kita jalani sebagai ibu, guru, dokter, pengusaha, aktivis sosial, semua memiliki nilai di sisi Allah. Maka mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa peran yang bisa kita ambil untuk membawa manfaat bagi sesama? Jika kamu seorang ibu, jadilah madrasah pertama bagi anak-anakmu. Jika kamu seorang guru, didiklah generasi penerus dengan ilmu dan akhlak. Jika kamu seorang pemimpin, gunakan kepercayaan itu dengan amanah. Dan jika kamu sedang mencari jati diri, jangan takut mencoba. Karena setiap langkah menuju kebaikan adalah bagian dari ibadah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita bahas, mari kita renungkan kembali. Sebagai muslimah, kita adalah cahaya peradaban. Kita bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi kita adalah guru bagi generasi masa depan, pilar dalam keluarga dan masyarakat, pemimpin dalam kebaikan dan perubahan. Maka, mari kita niatkan dalam hati kita, aku akan menjadi muslimah yang bermanfaat. Aku akan menjadi cahaya meskipun kecil, tetapi tetap menerangi. Aku akan terus melangkah dalam kebaikan, karena aku tahu Allah melihat setiap usahaku. Remember,
You are valuable, you are important, and you are a part of the goodness that Allah has planned for this world. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.